Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya hormati serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Budi Menteri Kesehatan, ingin menyampaikan kembali evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, bagian saya khususnya wilayah Jawa Bali. Dan ini juga tadi sudah selesai rapat ratas mengenai ini, dan inilah keputusan yang dibuat. Pertama, situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. 1 minggu ke belakang ini kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4%, dan kasus konfirmasi Jawa Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,99% dari puncaknya 15 Juli yang lalu. Selain kasus harian terus membaik, jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 10 Oktober hanya terdapat kasus kematian sebesar 39 untuk nasional dan 17 untuk Jawa dan Bali. Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, khusus Indonesia termasuk yang terendah. COVID-19 Recovery Index Indonesia yang dirilis oleh Nikkei menunjukkan peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Dalam evaluasi minggu hari ini, syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2 dan 2 ke 1 yang diberlakukan sejak 13 September mampu mendongkrak kecepatan vaksinasi lansia di Jawa Bali secara signifikan. Saat ini tingkat vaksinasi dosis 1 untuk Jawa Bali sudah mencapai 40%, per 10 Oktober naik 8% sejak 13 September 2021. Seiring dengan pelaksanaan PON Papua terjadi peningkatan mobilitas penduduk dari Jawa dan Bali menuju Papua dalam rangka menghadiri dan pertandingan yang digelar tersebut. Namun dalam pelaksanaan PON yang masih berlangsung ini, tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan selama acara digelar. Pelaksanaan PON ini akan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan event-event besar lainnya. Sampai hari ini yang terpapar kita ketahui sekitar 80 orang. Dan nanti saya kira akan dijelaskan langkah-langkah yang diambil secara terintegrasi untuk menangani ini. Sehingga kita ke depan juga akan bisa melakukan hal yang sama. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 17 tahun 2021 untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus setelah kepulangan kontingen dan seluruh panitia ke daerah asal. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pembukaan penerbangan internasional ke Bali yang akan dilakukan pada pekan ini diharapkan mampu untuk memulihkan ekonomi Bali secara bertahap yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. Namun pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati sekali walaupun kenaikan kasus sudah menurun, tetap RT masih belum berada di bawah 1. Tapi kita berharap dalam minggu ini akan di bawah 1. Rencana pembukaan Bali sesuai arahan Presiden dalam ratas siang ini, beliau menyampaikan agar betul-betul disiapkan secara maksimal dan harus dilakukan simulasi terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuka. Presiden berpesan agar protokol kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan serta manajemen karantina harus clean dan transparan. Dan target capaian vaksinasi juga harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka. Di Bali hanya satu daerah yang perlu kita perbaiki, Gianyar, yang sekarang vaksin lansianya baru 38%, di mana kami targetkan harus 40% dalam beberapa hari ke depan. Untuk memastikan tidak terjadinya peningkatan kasus di Bali, pemerintah juga memperketat persyaratan mulai dari pre-departure requirement hingga on-arrival requirement. Dalam pre-departure requirement ditentukan beberapa hal sebagai berikut. Berasal dari negara dengan kasus konfirmasi level 1 dan 2 dengan positivity rate di bawah 5%. Kedua, hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimum 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal.
asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum $100.000 dan mencakup pembayaran penanggungan COVID-19. Bukti konfirmasi pembayaran akomodasi selama di Indonesia dan dari penyedia akomodasi dan pihak ketiga. Dalam on-arrival requirement ditentukan beberapa hal sebagai berikut. Mengisi e-hack via aplikasi Peduli Lindungi. Jadi Peduli Lindungi ini kita bikin betul-betul go internasional. Melaksanakan tes RT-PCR on-arrival dengan biaya sendiri. Pelaku perjalanan dapat menunggu hasil tes RT-PCR di akomodasi yang sudah direservasi. Jika hasil negatif, maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari. Lalu melakukan PCR pada hari keempat malam. Jika negatif, maka pada hari kelima sudah bisa keluar dari karantina. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya jelaskan kita semua sebentar lagi akan dihadapkan pada kegiatan libur Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya peningkatan kasus sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur panjang. Maka Presiden meratasi ini berpesan agar segera ditentukan strategi mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, tingkat vaksinasi lansia perlu terus dikejar, terutama untuk wilayah-wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika terjadi gelombang berikutnya, maka angka kematian dan perawatan rumah sakit dapat ditekan. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan kepada kami, para pembantunya, agar jangan terjadi lepas kendali di tengah situasi seperti sekarang ini. Pertahankan kasus rendah mungkin dalam waktu yang lama dan harus secara konsisten. Di akhir laporan ini, saya tentunya terus mengajak kita semua masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini. Dan kita bereuforia, merayakan sehingga lupa dengan kondisi buruk yang mungkin terjadi karena klien kita. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan meridhoi serta memberikan kemudahan kita semua kepada semua agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mengenai negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia ada 18 negara dan nanti saya pikir akan diumumkan secara terpadu dan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan Menko Perekonomian untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut, yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu, teman-teman media cetak dan elektronik. Pertama dapat kami laporkan bahwa evaluasi PPKM luar Jawa Bali yang baru saja dilaporkan kepada Bapak Presiden, yang pertama tadi disampaikan bahwa indikator kita sudah baik, yaitu per 1 juta penduduk ada 4,6 kasus secara nasional, dan juga dari data dari Nikkei Recovery Index, Indonesia terbaik di antara ASEAN, Indonesia nomor 54, dan negara ASEAN lain, misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109. Kalau kita lihat dari pulau per pulau, di Sumatera recovery rate-nya 95,55%, kemudian fatality rate-nya di 3,56%, dan per tanggal 9 kemarin sudah turun 94%. Nusa Tenggara recovery rate-nya adalah 96,99%, fatality rate-nya di 2,34%, dan sejak tanggal 9 kemarin, 9 Agustus, turun 95%. Kalimantan recovery rate-nya 95,9%, fatality rate-nya 3,16%, penurunannya 93,18%. Sulawesi recovery rate-nya di 96,05%, fatality rate-nya di 2,63%, dan sudah turun 90,90%. Kemudian di Maluku Papua recovery rate-nya 95,75%, fatality rate-nya di 1,75%, dan penurunan 88,86%. Kemudian asesmen terjadi perbaikan secara minggu per minggu dari 27 provinsi di luar Jawa Bali. Tidak ada di level 4, sudah tidak ada lagi, 3 provinsi di level 3, 22 provinsi di level 2, serta 2 provinsi di level 1, yaitu Kepri dan NTB. Khusus untuk transmisi komunitas dari 27 provinsi,
3 provinsi di level tingkat 2, sedangkan 24 provinsi di level tingkat 1. Dan minggu ini terjadi penurunan di 2 provinsi, yaitu Bangka Belitung dan NTB. Selanjutnya, dari asesmen mingguan di kabupaten kota di luar Jawa Bali, dari 386 kabupaten kota, 1 kabupaten kota masih di level 4, dan 38 kabupaten kota di level 3, dan terdapat 278 kabupaten kota di level 2 dan 69 kabupaten kota di level 1. Dari asesmen yang masih naik hanya 1 kota, yaitu kota Sabang, karena data mengenai jumlah kematian yang masih ada peningkatan. Kemudian kalau kita lihat di level 1 juga terus meningkat dari 52 kabupaten kota menjadi 69 kabupaten kota. Kemudian di 6 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 di luar Jawa Bali, dibandingkan periode minggu lalu di 5 Oktober, terdapat 2 kabupaten yang turun levelnya atau mengalami perbaikan, yaitu di Kota Padang dan Banjarmasin. Kemudian positivity rate juga 5 kabupaten turun di Pidi, Bangka, Kota Padang, Bulungan, dan Tarakan. Kemudian target pemeriksaan tercapai di kabupaten kota, yang tidak tercapai adalah Pidi, Banjarmasin, dan Bulungan. Vaksinasi 4 kabupaten kota rata-rata di bawah nasional, dan juga yang terkait dengan lansia di 4 kabupaten tersebut. Kemudian terkait dengan evaluasi penyelenggaraan PON Papua per tanggal 10 Oktober, hari ini nanti diupdate oleh Pak Menteri Kesehatan, sekitar 83, dan yang sampai dengan kemarin itu ada 65 yang terkonfirmasi positif, atletnya 72%, officialnya 23%, coach 1,5%, wasit 1,5%, dan di situ masuk wartawan, di situ masuk di sana yang meliput. Kemudian positivity rate-nya 1,45%. Kemudian terjadi di semua kota, baik di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Beberapa atlet yang cabur yang cukup banyak, atau 9, yaitu judo, sepatu roda, kemudian 7 motocross panahan, dan kriket. Yang lain antara 4, 2, dan 1-1. Nah, kemudian pemerintah mendorong agar mekanisme kepulangan para atlet diperbaiki, bahwa terkait dengan prosedur karantina, akan diberlakukan karantina terpusat setelah tiba di daerah masing-masing, tentunya sebelum kembali dilakukan PCR, dan apabila dikenakan positif, maka akan ditreatment di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke selama 5 hari. Oleh karena itu, Dinkes maupun isoter yang ada akan terus dipersiapkan sampai dengan H+5. Terkait dengan daerah masing-masing, diminta daerah masing-masing untuk mempersiapkan isoter atau isolasi di wilayah atau di daerah masing-masing, dan selama 5 hari, dan tentunya akan di PCR hari pertama dan hari keempat. Kemudian terkait dengan mekanisme kepulangan ini, diharapkan biaya tes dan karantina ditanggung oleh pemerintah daerah dan Satgas COVID daerah. Dan ini pemerintah akan melalui Satgas COVID akan memperbaiki perubahan revisi KI Satgas COVID yang nomor 19, dan ini akan diberlakukan terkait dengan wajib karantina ini di daerah per tanggal 12 Oktober. Kemarin sudah sekitar 30% daripada atlet kembali, itu persyaratannya adalah isolasi mandiri, sehingga ini akan ditarik menjadi isolasi di wilayah karantina di wilayah masing-masing selama 5 hari. Selanjutnya dapat disampaikan terkait persiapan daripada Superbike di KEK Mandalika tanggal 19 sampai dengan 21 November. Ini ada 3 rangkaian event, yaitu Asia Talent Cup pada tanggal 12-14 November,
Kemudian ada Indonesia Mandalika World Superbike tanggal 19 sampai 21 dan persiapan untuk motobike tahun depan. Telah diputuskan jumlah penonton 25.000 dengan syarat 2 dosis sudah divaksin lengkap dan pelaksanaan karantina untuk kru dan tim selama 5 hari. Ini untuk peserta. Kemudian vaksinasi untuk masyarakat dipercepat dengan Lombok Tengah minimum 50% untuk dosis kedua, dan di penyelenggara membentuk Satgas Protokol Kesehatan untuk pengawasan di lokasi acara dan penyediaan masker secara gratis oleh Satgas dan TNI Polri. Pak Mendagri akan mengeluarkan Inmendagri terkait dengan pengaturan penyelenggaraan Superbike terkait dengan detail teknis. Kemudian untuk di tempat penyelenggaraan Superbike, Lombok Tengah capaian vaksinasi dosis pertama sudah 75,31%, dosis kedua baru 13,55%, arahan Bapak Presiden, TNI Polri nanti akan diminta untuk mengakselerasi agar sebelum penyelenggaraan sudah tercapai 50%. Kemudian ditargetkan minimal 70% dosis pertama di seluruh kabupaten di Pulau Lombok. Kemudian terkait dengan level assessment di NTB sudah secara provinsi berada di level 1, sedangkan di 5 kabupaten kota di Pulau Lombok, 3 kabupaten kota di level 2, dan 2 kabupaten di level 1. Selanjutnya terkait dengan perkembangan program pemulihan ekonomi, ini sampai dengan 8 Oktober itu sudah 55,9% atau 416,8 triliun. Di klaster kesehatan sudah 49,7% atau 106,87 triliun. Klaster perlindungan sosial ada 121,5 triliun atau 65,1%. Kemudian program prioritas 55,7% atau 65,69 triliun. Dukungan UMKM sebesar 62,04 triliun atau 38%. Klaster insentif usaha ada 95,8%. Sedangkan klaster kesehatan ada 106,87 triliun, antara lain untuk diagnostik 63,2% atau 2,96 triliun. Terkait dengan perlindungan sosial, ini sudah realisasi 121,5, program PKH sudah 73,4% atau 20,79 triliun, kartu sembako sudah 58,6% atau 29,26 triliun, BLT Desa 56,2% atau 16,2 triliun, dan bantuan subsidi upah 75,6 atau 6,65 triliun. Nah, kemudian Bapak Presiden tentu meminta agar atlet-atlet yang pulang untuk terus dimonitor agar bisa dijaga kontak tracing-nya dan dimonitor sampai dengan tentunya H+5. Dan ini sekali lagi ditegaskan, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan karantina bagi atlet-atlet yang kembali dari PON tersebut. Terkait dengan kesiapan Kepri untuk membuka terhadap turis, ini sudah dipersiapkan, tadi mekanismenya sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest dan berlaku sama, baik terhadap negara-negara yang bisa masuk, maupun terkait dengan persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan-persyaratan asuransi, dan sesuai arahan Bapak Presiden diminta agar disiapkan isolasi terpusat. Jadi selain rumah sakit, disiapkan isolasi terpusat, sehingga tentunya ini kesiapan untuk membuka daerah ini betul-betul menjadi percobaan yang nantinya bisa direplikasi di daerah lain sesuai dengan waktunya, dan rencananya diberlakukan pada tanggal 14 dan nanti akan dibuatkan surat edaran tersendiri. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Saya kira sudah panjang lebar. Saya persilakan Menteri Kesehatan memberikan detail lagi mengenai ini. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menko Ekon, rekan-rekan wartawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, kami ingin mengupdate sedikit, meneruskan tadi dari Pak Menko mengenai Papua. Jadi memang per kemarin sudah diidentifikasi 65 kasus konfirmasi, sampai tadi siang itu menjadi 83 kasus konfirmasi, dan memang terjadi konsentrasi di beberapa cabur seperti judo, sepatu roda, motocross, panahan, dan kriket. Juga konsentrasi terjadi di beberapa provinsi asal, terutamanya DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi, dan Bali. Hasil pengamatan kami, terjadinya penularan ini kemungkinan besar disebabkan di tempat penginapan, karena memang kamar yang ditempati oleh para atlet itu satu kamar ditempati oleh sekitar 4 orang atlet, dan juga pada saat makan dilakukan makan bersama. Hal ini menjadi catatan agar kedepannya untuk acara-acara besar seperti ini ada perbaikan-perbaikan protokol kesehatan yang bisa kami lakukan. Selanjutnya juga kami mengamati bahwa disiplin menjalankan protokol kesehatan juga masih bisa ditingkatkan, terutama dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada Satgas COVID-19 di daerah. Kami juga mengamati ada 7 atlet yang sebelumnya sudah teridentifikasi positif, berhasil keluar dari tempat isolasi sebelum selesai masa isolasinya. 1 ke Tarakan, 2 ke Jambi, 3 ke Sidoarjo, 1 ke Jogja. Dan atas arahan Bapak Presiden agar 7 atlet yang keburu kembali ke kota asalnya sebelum selesai masa isolasinya ini bisa segera dikarantina atau diisolasi di tempat kedatangan. Berdasarkan pengalaman dari Papua ini, PON Papua, kami menetapkan beberapa hal untuk menjadi patokan protokol kesehatan bila kita ingin mengadakan acara-acara seperti ini ke depannya, baik itu motorbike atau pertandingan sepak bola atau nanti ada kompetisi liga basket. Yang pertama adalah kami ingin memastikan bahwa Satgas COVID-19 untuk masing-masing event diberikan wewenang yang cukup untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua juga arahan Bapak Presiden agar dipastikan semua asrama atau tempat tinggal para atlet itu dijaga agar jaga jaraknya itu benar-benar diperhatikan, baik pada saat tidur maupun pada saat makan. Kemudian yang ketiga, perlu juga dilakukan rutin random PCR test bagi para atlet di masa pertandingan masih terjadi, sehingga proses identifikasinya bisa kita lakukan dengan lebih cepat. Yang terakhir, memang ruang isolasi atau tempat karantina isolasi terpusatnya harus siap, sehingga kalau ada yang kena bisa langsung ditaruh di sana, atau orang yang mau pulang kemudian dites positif juga bisa ditaruh ke sana. Kemudian yang kedua, kami akan update sedikit mengenai sero survei. Jadi melihat bahwa kasus di Indonesia turun dengan sangat drastis, salah satu penjelasan ilmiahnya adalah karena banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki kekebalan, baik itu secara buatan manusia melalui vaksin ataupun alamiah karena sembuh dari sakit. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sudah menyiapkan sero prevalence survey untuk 21.880 sampel di 34 provinsi, ya, di seluruh Indonesia di 100 kabupaten dan kota. Nanti hasil survei ini yang diharapkan selesai di pertengahan Desember bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai kondisi kekebalan atau kondisi antibodi dari seluruh rakyat kita di 34 kabupaten kota dan menjadi basis bagi penyusunan kebijakan-kebijakan kita ke depannya. Dan rencana kami sero prevalence survei ini atau survei prevalensi antibodi masyarakat akan dilakukan setiap 6 bulan. Survei ini juga kami lakukan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan WHO, agar hasilnya juga nanti bisa di-share di dunia dan menunjukkan kesiapan Indonesia dalam mengantisipasi penanganan pandemi dan transisinya menjadi endemi. Kemudian yang ketiga, kami memberikan update ke Bapak Presiden mengenai vaksinasi. Sekarang sudah 160 juta suntikan diberikan, sudah lebih dari 100 juta rakyat Indonesia mendapatkan suntik pertama, dan sudah lebih dari 50 juta rakyat Indonesia lengkap 2 kali suntik. Ini memposisikan kita di posisi kelima dari seluruh negara di dunia yang sudah
mendapatkan akses ke vaksinasi dari jumlah manusianya, dan 5 negara ini adalah 5 negara di dunia yang sudah melebihi 100 juta orang warganya disuntik. Dan kami juga melihat bahwa laju suntikan ini sudah juga menembus angka 2 juta per hari, yaitu pada tanggal 23 dan 25 September yang lalu. Diharapkan nanti ke depannya kita bisa terus lebih sering menembus angka 2 juta dosis suntikan per hari. Kami juga mengupdate bahwa jumlah vaksin yang sudah diterima pemerintah ada 226 juta dosis, sudah didistribusikan ke daerah 205 juta dosis, dalam perjalanan 5 juta dosis, yang sudah disuntikan 160 juta dosis. Sehingga dalam waktu 2-3 hari ke depan masih akan ada stok 50 juta dosis di 34 provinsi yang seharusnya cukup untuk kita kejar suntikannya. Kami juga mengupdate bahwa terjadi dinamika dalam bentuk suplai vaksin, sehingga rencananya Novavax yang tadinya 50 juta akan kami terima di tahun ini, kemungkinan kami akan terima hanya 20 juta dosis, sehingga untuk selisihnya kami akan usahakan dari sumber lain, terutama yang bisa segera mengirimkan vaksinnya ke Indonesia. Kemungkinan prioritas utamanya adalah dari vaksin Sinovac. Mungkin dari kami demikian, Pak Menko. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh dari teman-teman media, Bapak perwakilan 1 orang. Silakan. Dari Mbak Tea, Pak. Selamat sore Pak Menko dan Pak Menteri. Saya Tea dari IDN Times. Saya mewakili teman wartawan Istana. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, terkait masa pengurangan karantina menjadi 5 hari, kenapa pemerintah memutuskan untuk melakukan pengurangan karantina untuk pelaku perjalanan internasional, dan kapan ini bisa diterapkan? Karena sebelumnya pemerintah mengatakan ingin melakukan pencegahan terhadap varian baru. Lalu yang kedua, terkait syarat-syarat yang tadi disebutkan oleh Pak Luhut terkait untuk penerbangan internasional, apakah hal itu juga berlaku untuk warga negara Indonesia yang melakukan liburan atau kunjungan ke luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia? Lalu yang ketiga, terkait kasus di Singapura yang masih tinggi, apakah akan ada pembatasan pelaku perjalanan dari Singapura ke Indonesia? Dan yang terakhir, November nanti akan ada acara besar yaitu GIAS. Apakah acara ini bisa diselenggarakan dan bagaimana persiapan protokol kesehatan? Terima kasih Pak Menko dan Pak Menkes. Ya, pertama nanti silakan tambahin Pak Amir Langga dengan Pak Menteri Kesehatan. Yang pertama mengenai nama-nama negara yang bakal diumumkan ada 18 negara. Saya kira Singapura belum termasuk karena mungkin belum memenuhi persyaratan atau standar level 1, level 2 sesuai dengan WHO. Nah, yang kedua tadi mengenai orang Indonesia yang datang, tentu yang berlakunya ya tetap 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena kami hitung masa inkubasi itu 4,8 hari. Jadi maksimum itu sudah turun di bawah 4% probability penularannya. Jadi saya kira risikonya makin rendah karena tingkat imunitas kita juga bertambah sejalan dengan jumlah yang divaksin tambah dan juga jumlah lansia yang divaksin juga bertambah. Tadi pertanyaan yang pertama tadi apa tadi? Gaikindo itu Pak, Gaikindo Auto Show. Acara Gaikindo Pak, apakah diadakan? Acara Daikenso, pameran mobil saya kira nanti kita akan lihat, mestinya sih tidak ada masalah, tetapi dengan protokol yang ketat. Jadi sampai dengan main bola, tadi Presiden minta dievaluasi, memang kami sudah evaluasi, nanti akan kita umumkan, kita akan berikan mungkin penonton sampai tadi mungkin 30% di beberapa kota yang sudah levelnya memungkinkan, tentu dengan beberapa persyaratan, misalnya yang di PCR hanya pemain dengan official, sedangkan penonton mungkin di antigen. Ini sedang kita akan putuskan segera karena nanti Pak Erlangga jelaskan di mana Mandalika akan ada juga Superbike dan sebagainya. Saya pikir
Itu yang dan kemudian Bali sudah kita persiapkan dengan baik, karena Bali kita harapkan akan level 2 sejalan dengan Gianyar nanti bisa 40% vaksin lansianya. Jadi posisinya juga makin baik. Dan kita juga belajar dari PON ini, saya kira yang dikoordinasikan oleh Pak Erlangga berlangsung dengan baik, di mana kita lihat ya ada 83 yang kena sampai hari ini, tapi itu angka hampir 9.000 orang yang hadir, saya pikir ya masih cukup bagus dan semua kita bisa lacak dengan adanya Peduli Lindungi. Dan saya kira pembelajaran pada kita untuk tadi kita menangani peristiwa-peristiwa besar lainnya. Saya pikir ada sukses sementara sampai hari ini, sampai nanti tanggal 14 penutupan PON itu. Saya kira dari saya, silakan Pak Erlangga mau nambahkan. Terima kasih. Yang pertama, tadi mengapa 5 hari sudah dijawab oleh Pak Menko Marinvest. Yang kedua, terkait dengan penyelenggaraan PON, kita lihat dari jumlah kasus 83 itu dari 10.000 atlet. Jadi dari segi prosentasi relatif baik. Kemudian dari segi daerah, itu di 4 daerah itu seluruhnya sudah level 2. Jadi efek kepada publiknya juga tidak terjadi kenaikan yang signifikan, terutama data yang 7-day moving average. Jadi seluruhnya masih terkendali, namun ada perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Memang kalau atlet di Papua, 1 kamar itu diisi 4-6 orang. Karena tentunya karena keterbatasan fasilitas. Namun atlet itu setiap hari di swab, sehingga pada saat ada yang positif itu terus ditarik, dan tentunya kita ke depan bahwa mereka yang positif ditahan di Papua 5 hari di karantina, sedangkan yang pulang di karantina di daerah masing-masing. Kemudian tadi terkait dengan Mandalika, memang ada 1.200 kru untuk Mandalika, di mana mereka akan charter pesawat. Nah, kita ada alternatif, mereka charter pesawat landing di Bali atau langsung di Praia. Ini sedang dievaluasi. Kemudian krunya seluruhnya harus di swab test, dan berdasarkan pengalaman di PON, bahwa mereka begitu masuk akan karantina 5 hari, kemudian setiap 5 hari akan di PCR test. Setiap hari akan ada swab antigen, dan tadi arahan Bapak Presiden, swabnya itu ditingkatkan yang isotermal, yang lebih baik dengan akurasi 95%. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Tambahan lagi tadi yang terkait dengan Liga 2 yang diselenggarakan di luar Jawa Bali. Tadi Bapak Presiden meminta untuk dikaji 25% penonton. Nah, ini kami akan siapkan. Selama ini berjalan baik karena konsepnya di bubble. Para pemain di bubble, demikian pula para kru, para official. Demikian, terima kasih. Pak Menteri Kesehatan. Saya rasa sudah cukup Pak Menko, sudah lengkap dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Menkes, atas penjelasannya Bapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat Bapak. Recording stopped. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.